Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, memasuki malam yang kelima bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriyah. Mari terus menerus berikhtiar mengamalkan amalan yang telah diajarkan Rasulullah. Termasuk amalan utama di segala waktu dan zaman adalah membaca Al-Quran. Rasulullah sangat menganjurkan kita suka istiqomah, rajin dan rutin membaca Al-Quran, khususnya di dalam rumah kita. Siapa yang suka membaca Al-Quran kelak akan dibela Al-Quran pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan bagi orang yang membacanya. Nah, selama berada di bulan Sya'ban, membaca Al-Quran juga menjadi amalan utama. Para ulama zaman dahulu, para ulama salaf, jika berada di bulan Sya'ban, mereka fokus membaca Al-Quran. Hal ini dijelaskan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban. Beliau menceritakan bahwa Sayyidina Hubaib bin Abi Thabit saat memasuki bulan Sya'ban, beliau berkata, bulan ini adalah bulan para ahli Al-Quran. Sayyidina Ammar bin Qais Al-Mulai ketika masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Al-Allamah Syekh Ahmad bin Hijazi berkata, dulu salafus soleh selalu mengisi bulan Sya'ban dengan membaca Al-Quran, dan itu akan mendamaikan hati mereka. Tidak ada dari kalian yang menghafalkan Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain dan lain-lain, kecuali ia akan menyibukkan diri pada bulan ini dengan apa yang telah dihafalkan. Karena itu selama bulan Sya'ban, jika siangnya kita berpuasa Sya'ban atau sebagian kita tidak berpuasa Sya'ban, maka malamnya hendaklah kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Boleh membaca surah apa saja, namun kita juga boleh memilih surah-surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Salah satunya sebuah surah yang amat masyhur dibaca kaum muslimin. Jumlah ayatnya ada 83 ayat. Cukup dibaca satu kali setiap malam, maka malam itu juga akan dituliskan pahala sebanyak 30.000 pahala dan akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan siapa yang suka rajin baca surah agung ini akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, di video kali ini kembali kita akan mempelajari surah agung ini, maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir berkah melimpah, keluarganya sakinah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa kita. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Yang pertama, satu kali membaca surah agung ini akan dituliskan pahala sebanyak 30.000 pahala. Menurut Rasulullah, membaca Al-Quran pahalanya dituliskan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca.
Setiap huruf dari Al-Quran yang ayat atau surahnya kita baca akan diberikan pahala sebanyak 10 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, surah yang sedang kita bahas ini jumlah hurufnya menurut Syekh Muhammad Nawawi yang beliau sebutkan dalam kitab Tafsir Munir adalah ada 3.000 huruf. Jika satu huruf yang kita baca diberi pahala 10 pahala kebaikan, maka dikalikan jumlah huruf surah ini yakni 3.000 huruf, maka hasilnya ada 30.000 pahala kebaikan. Artinya satu kali kita baca surah agung ini, maka para malaikat akan mencatatkan pahalanya untuk kita sebanyak 30.000 pahala kebaikan. Surah apakah yang sedemikian hebat balasan pahalanya ini? Surah tersebut adalah surah yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin. Surah tersebut adalah surah Yasin. Siapa yang suka membaca surah Yasin walaupun hanya satu kali, akan dituliskan pahala sebanyak 30.000 pahala. Selain itu, membaca surah Yasin juga akan menjadi amalan penghapus jutaan dosa. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula kalau dibaca pada setiap malam Jumat. Malam Jumat kita baca surah Yasin satu kali, besok pagi semua dosa kita telah bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuran lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin dan surah ad-dukhan pada malam Jumat, maka dia saat pagi harinya telah diampuni dosa-dosanya. Membaca surah Yasin juga akan menjadi amalan kemudahan urusan. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari akan diberi kemudahan di sepanjang harinya, dan siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Demikianlah di antara keagungan dan keajaiban membaca surah Yasin setiap malam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.